Katanya, hidup di Indonesia makin susah, gaji kecil, biaya hidup tinggi, masa depan gak jelas. Jadi solusinya, pindah ke luar negeri dan salah satu destinasi favorit, Jepang. Ya, negara yang katanya punya gaji tinggi, jalanan bersih, teknologi canggih, budaya disiplin, dan tentu saja anime di mana-mana. Tapi pertanyaannya, beneran siap nggak? Atau hanya ikut-ikutan tren dan ujung-ujungnya nyesel? Oke, pertama kita bahas dulu mitos gaji gede. Banyak yang bilang kalau kerja di Jepang bisa dapat minimal 150 sampai 200 ribu yen per bulan. Kalau dirupiahin sekitar 16 sampai 22 juta, kedengerannya gede. Ya, tapi tahan dulu. Gaji besar tanpa lihat biaya hidup itu cuma ilusi. Coba kita hitung, sewa apartemen kecil di Tokyo bisa 7 sampai 10 juta per bulan. Transportasi 1 sampai 2 juta, makan kalau hemat banget 3 sampai 5 juta, belum pajak dan asuransi yang bisa potong 20 sampai 30% dari gaji. Jadi kalau niatnya kabur ke Jepang biar langsung kaya, jangan kaget kalau saldo rekening malah mendadak minus. Belum lagi poin kedua, yaitu budaya kerja Jepang, yang katanya berbanding terbalik sama di Indonesia. Oke, misalnya kamu rela kerja keras buat nutup biaya hidup yang tinggi tadi, tapi udah siap sama jam kerja di Jepang. Di sini, lembur bukan pilihan, tapi kewajiban tak tertulis. Gak jarang orang harus kerja lebih dari 10-12 jam sehari, dengan tekanan tinggi dan ekspektasi yang kadang gak masuk akal. Bahkan ada istilah karoshi, yang artinya mati karena overwork. Stres di kantor, jangan harap bisa curhat ke HRD, karena budaya kerja di Jepang cenderung menganggap tekanan sebagai bagian dari profesionalisme. Dan tentu saja, jangan lupakan masalah bahasa. Bisa bahasa Jepang nggak? Kalau nggak, jangan mimpi bisa langsung kerja kantoran. Tanpa sertifikat JLPTN 2, pilihan kerja terbatas di pabrik, restoran, atau jadi care worker. Jepang bukan negara yang ramah bahasa Inggris. Jadi kalau kamu berharap bisa survive dengan modal bahasa Inggris doang, siap-siap kecewa. Mindset, nanti belajar sambil jalan bisa jadi tiket cepat buat nyangkut di pekerjaan kasar selama bertahun-tahun. Tapi kalau kamu berpikir bisa tahan karena Jepang negara maju dan hidup pasti enak, tunggu dulu. Faktor lain yang sering diabaikan adalah mental dan adaptasi. Jepang itu negara yang sangat individualistis. Jangan harap bisa sering nongkrong sama teman-teman atau punya tetangga yang peduli kayak di Indonesia. Banyak orang yang gak kuat dengan tekanan kerja, kesepian, dan budaya yang serba kaku, akhirnya kena depresi. Atau malah jadi hikikomori, mengurung diri di kamar, dan gak mau keluar sama sekali. Jadi, haruskah maksain kabur aja dulu ke Jepang? Jawabannya, iya. Kalau kamu udah siap secara skill, mental, dan ekspektasi yang realistis, silahkan saja. Tapi kalau cuman ikut-ikutan tren, berharap bisa kayak mendadak, dan gak tahu realitanya, mending urungkan niat kamu. Jepang bukan untuk mereka yang manja. Jangan sampai nanti malah balik ke Indonesia dengan tangan kosong dan pengalaman pahit. Pindah ke luar negeri itu bukan jalan pintas buat kabur dari masalah, tapi naik level dengan tantangan lebih berat. Kalau nggak siap, Jepang bukan tempat impian, tapi bisa jadi tempat penderitaan. Jadi, kalau mau kabur, pastikan lari maraton dan bukan sprint tanpa arah. Siapkah kamu kabur aja dulu ke Jepang?